Selamat datang pada pertemuan kedua mata kuliah Bahasa Indonesia bersama saya Anita. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai logika, etika, dan penerapannya dalam ilmu. Secara lebih terperinci, tujuan pembelajaran kita dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama mengenai etika dan yang kedua mengenai logika. Untuk logika sendiri akan dibagi lagi menjadi dua, yaitu logika deduktif dan logika induktif. Nah, mari kita awali bahasan kita hari ini dengan sesuatu yang ringan dulu. Mari kita main tebak-tebakan. Bukan tebak-tebakan biasa, tapi tebak-tebakan ini membutuhkan kemampuan untuk berlogika. Coba nih, jika dibutuhkan waktu 10 menit untuk merebus 1 butir telur, berapa waktu yang diperlukan untuk merebus 5 butir telur? Nah, saudara-saudara sekalian, mungkin ada yang menjawab 50 karena 5 dikali 10 sama dengan 50. Nah, tetapi jawabannya tetap 10 menit. Penjelasannya demikian. Untuk merebus 5 butir telur, Anda tidak perlu melakukannya satu persatu. Tinggal dimasukkan 5-5-nya sekaligus sehingga 5 ataupun 1 waktu yang dibutuhkan adalah tetap 10 menit. Atau mari kita lihat pertanyaan berikut. Jika dalam satu keluarga terdapat 3 anak perempuan yang masing-masing memiliki 1 adik laki-laki. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah anak laki-laki dalam keluarga tersebut? 3 anak perempuan masing-masing punya 1 adik laki-laki. Sekilas, jawabannya nampak seperti ada 3 anak laki-laki karena masing-masing anak perempuan ini punya 1 adik laki-laki. Tetapi jika kita logika lebih lanjut, ternyata jumlah anak laki-lakinya tetap 1 orang. Nah, kenapa demikian? Karena adik laki-laki dari anak perempuan yang satu adalah adik laki-laki dari anak perempuan yang lainnya. Jadi, meskipun masing-masing mempunyai 1 orang adik laki-laki, 1 orang ini mengacu atau merujuk pada orang yang sama. Maka tetap hanya ada 1 orang anak laki-laki dalam keluarga. Nah, teman-teman, pertanyaan-pertanyaan seperti ini kelihatannya sedikit santai ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan kemampuan kita untuk berlogika, untuk berpikir. Jika dikaitkan dengan pertemuan sebelumnya, kita masih ingat bahwa untuk bisa berpikir ilmiah, kita harus bisa kembali kepada filsafat. Jadi kita diminta untuk bisa berpikir secara luas, mendasar, dan menyeluruh. Oke. Nah, coba kita masuk ke tebakan berikut. Nah, logika ketika kita bisa berpikir secara filsafat tadi, ini akan menghindarkan kita dari logical fallacy atau sesat pikir. Coba nih, jika seorang peneliti ingin menemukan penyebab orang mabuk, maka dia melakukan 3 percobaan. Yang pertama, dicampurnya air dengan whisky buatan luar negeri. Hasilnya mabuk. Kemudian di percobaan kedua dicampurnya air dengan anggur cap tikus Manado. Hasilnya juga tetap mabuk. Dan yang ketiga, dicampurnya air dalam ciu bekonang. Nah, tetap juga mabuk. Nah, jika dilihat sepintas dari data ini, variabel yang tetap itu air ya. Maka simpulannya kemungkinan besar adalah penyebab mabuk adalah air. Nah, kita tahu bahwa ini adalah simpulan yang salah. Oke, kenapa? Karena di sini belum ada kontrolnya. Seharusnya peneliti ini memberikan percobaan keempat, yaitu si subjek penelitian diberikan air saja tanpa campuran. Nah, maka bisa dikatakan bahwa dalam percobaan ini ada kekurangan data sehingga simpulan yang diambil pun salah, terburu-buru generalisasinya.
Teman-teman, apa sih itu sesat pikir? Nah, logical fallacy atau sesat pikir adalah suatu kesimpulan yang tidak jelas yang bisa terjadi ketika kita berpikir atau memproses data. Jadi kesimpulan yang kita tangkap bisa berbeda dari maksud yang ingin diungkapkan oleh si penyampai informasi. Atau kita mungkin meragukan informasi yang kita tangkap itu. Seperti pada percobaan mengenai ini. Mana yang menyebabkan mabuk, air, whisky, anggur, atau ciu? Jika kita tidak melihat secara menyeluruh, memberikan kelas kontrol di situ, maka kita bisa dengan terburu-buru sampai pada kesimpulan yang salah, yaitu air dapat menyebabkan mabuk, padahal bukan. Nah, teman-teman, kita tidak akan membahas sesat pikir secara menyeluruh di sini. Tapi jika teman-teman berminat untuk mempelajari materi ini lebih lanjut, teman-teman bisa mengunjungi laman berikut. Ada berbagai jenis sesat pikir nanti di sana yang bisa teman-teman baca sebagai bacaan ringan mungkin. Nah, dan memahami apa itu sesat pikir, lalu jenis-jenisnya bagaimana, akan membantu kita untuk menarik kesimpulan yang ilmiah. Tidak jatuh pada kesimpulan yang salah. Nah, tadi kita sudah bicara soal teka-teki yang cukup menarik, dan kita juga sudah melihat bahwa untuk memecahkan teka-teki tersebut, kita memerlukan logika. Sama halnya ketika nanti teman-teman akan menuliskan karya ilmiah. Kita bisa memecahkan permasalahan dengan menggunakan logika. Pertanyaannya, apa sih itu logika? Nah, logika dapat didefinisikan sebagai penalaran yang membuahkan pengetahuan. Manusia adalah makhluk yang mampu mengembangkan pengetahuan untuk kelangsungan hidup, mengatasi kebutuhan, dan mengembangkan kebudayaan. Pengetahuan ini berkembang karena paling tidak satu, manusia memiliki bahasa sehingga mampu mengomunikasikan informasi. Dan yang kedua, manusia memiliki kemampuan berpikir. Dua hal ini tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain. Jadi bisa dikatakan ini adalah keistimewaan kita sebagai manusia. Nah, pengetahuan itu harus memiliki dasar kebenaran, maka proses berpikir harus dilakukan dengan logika atau cara tertentu. Dan berpikir saja tidak cukup, tetapi ketika kita berpikir untuk menarik kesimpulan, simpulan itu harus bisa dikatakan sahih atau valid bila didasarkan dengan cara tertentu. Ingat tadi, ketika kita berpikir tidak menggunakan cara yang ilmiah, maka kita bisa jatuh kepada sesat pikir atau logical fallacy. Nah, mengutip René Descartes yang mengatakan di Omnibus Dubitantum, logika ini berpijak pada hal yang sama sebetulnya seperti saat kita membahas filsafat kemarin, bahwa segala sesuatu itu harus diragukan. Nah, teman-teman, ini nih ada sepenggal syair karangan Shakespeare yang bisa teman-teman temukan di drama Hamlet kepada Ophelia. Doubt though the stars are fire, doubt the sun doth move, and doubt truth to be a liar, but never doubt I love you. Nah, di sini dikatakan bahwa kita bahkan bintang pun bisa kita ragukan, matahari bisa kita ragukan, terus kebenaran itu juga bisa kita ragukan. Jangan-jangan ini tidak benar tapi hanya kebohongan. Tapi yang menarik ada di baris keempat. Jangan pernah ragukan saya mencintaimu. Kelihatannya romantis ya, tapi dalam bait yang keempat, baris yang keempat ini saya ingin menunjukkan pada teman-teman bahwa kadang-kadang logika ini kalah dengan emosi, karena ketika sudah masuk unsur emosi atau subjektivitas, maka kita bisa jatuh pada simpulan yang salah. Maka
Maka teman-teman hati-hati ketika nanti menuliskan karya ilmiahnya. Mohon dihindari kata-kata yang menunjukkan rasa untuk memastikan bahwa data yang teman-teman ceritakan itu bermuara pada simpulan yang sahih atau valid. Pastikan bahwa teman-teman hanya menarik simpulan berdasarkan data. Oke. Begitu. Nah, sedikit intermezzo. Ini ada kutipan yang menarik sekali. Teman-teman tahukah bahwa otak manusia itu luar biasa? Otak kita ini berfungsi 24 jam sehari dari hari ketika kita dilahirkan. Tapi sampai sekarang loh. Tapi otak ini hanya berhenti bekerja, kehilangan rasionalitas logika tadi pada saat kita menghadapi dua hal. Ketika kita menghadapi ujian, yaitu saat kita cemas atau saat kita jatuh cinta. Wah, lucu ya teman-teman ya. Mungkin juga teman-teman bisa melihat bahwa kutipan ini sedikit relatable, sangat berkaitan, relevan dengan kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kita tarik ke dalam kerangka penulisan ilmiah, bahwa dalam menulis karya ilmiah, sekali lagi teman-teman, unsur subjektivitas memang mungkin 100% dihindarkan, tidak bisa, tetapi sebisa mungkin kita hindari dengan menggunakan data dan metode cara berpikir yang tepat gitu. Jangan sampai masuk ke dalam sesat pikir tadi. Nah, logika itu sendiri paling tidak ada dua jenis. Nah, pertama adalah logika deduktif. Ketika teman-teman melakukan logika deduktif, teman-teman ini menarik simpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat pribadi atau khusus. Nah, seringkali cara berpikir ini disebut silogisme. Contoh, metode silogisme ini sudah ada sejak zamannya Aristoteles. Nah, contoh di sini saya punya premis mayor nih. Semua manusia pasti akan mati. Ini sesuatu yang umum karena subjeknya adalah semua manusia, sangat luas. Lalu kita masuk ke premis minor. Aristoteles adalah manusia, maka simpulannya, karena Aristoteles ini khusus, maka bagian dari semua manusia, maka dapat disimpulkan bahwa Aristoteles pun pasti akan mati. Nah, cara berpikir atau berlogika berikutnya adalah induktif. Nah, metode penarikan simpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Ini seperti ketika teman-teman menyelidiki sesuatu, kita belum menemukan ide utamanya. Bayangkan seperti seorang detektif sedang menyelidiki sebuah kasus, dikumpulkan dulu bukti-buktinya, kemudian pada akhirnya baru bisa disimpulkan sesuatu yang umum. Contoh, saya ingin menyelidiki ibu saya akan masak apa hari ini. Wah, ibu saya sudah menyiapkan ada bayam, kemudian ada bawang merah, kemudian garam dan air. Wah, kemungkinan besar ibu saya akan membuat sayur bening bayam. Nah, saya mengambil kesimpulan terakhir tadi berdasarkan data-data dari belanjaan yang dibeli oleh ibu saya, seperti itu. Jadi bergerak dari khusus menuju umum. Nah, kenapa berlogika? Sekali lagi, logika yang benar ini akan menghindarkan teman-teman dari kesalahan berpikir dan bisa dinyatakan sebagai suatu pengkajian untuk berpikir secara sahih, sehingga simpulan yang teman-teman ambil tadi nanti dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Demikian tadi mengenai logika, mari kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu etika dalam ilmu dan penerapannya. Teman-teman, bukan tanpa alasan saya memilih gambar hati di sini. Karena etika tidak pernah lepas dari hati nurani ketika kita bicara tentang mana yang benar dan mana yang salah. Nah, kata hati, konsentia. Teman-teman setuju tidak bahwa manusia itu bisa membohongi dunia?
Saya bisa berpura-pura di depan dunia, tetapi saya tidak bisa membohongi diri sendiri. Mengapa? Karena manusia ini punya yang disebut dengan hati nurani tadi. Hati nurani yang terletak dalam inti jiwa ini selalu mengajak kita kepada kebaikan. Karena manusia pada dasarnya diciptakan baik adanya. Nah, jika ada yang kurang baik yang kita lakukan, misalnya kita tadi mengambil kesimpulan yang salah dengan sengaja misalnya, karena 1-2 motif yang tidak tepat, pasti akan ada sedikit konflik dalam hati kecil kita, hati nurani kita. Kenapa? Karena kata hati katanya tidak bisa dipaksa. Nah, teman-teman, dalam penulisan nanti juga kata hati ini memegang peranan penting. Peneliti yang baik akan melaporkan data apa adanya, tidak dibuat-buat. Tentu teman-teman juga pernah mendengar yang disebut dengan plagiarisme. Oke. Plagiarisme atau menjiplak. Wah, bikin paper itu sulit ya, membuat makalah itu sulit. Maka lebih baik saya copy paste saja dari hasil penelitian orang lain. Toh mungkin nanti tidak ketahuan. Nah, hal yang tidak terpuji seperti ini, meskipun mendapatkan nilai baik, tapi hati nurani seorang peneliti yang baik pasti akan memberontak. Dan untuk plagiarisme, saya harap teman-teman menghindari ini karena plagiarisme sekarang sangat mudah dideteksi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di syarat-syarat untuk pengumpulan tugas akhir. Salah satunya adalah karya teman-teman ini harus bebas dari unsur plagiarisme. Nah, teman-teman, demikian paparan kita di pertemuan kedua ini. Tidak panjang, tetapi paling tidak bisa mengajak teman-teman belajar mengenai 2 hal, yaitu ketika kita menuliskan karya ilmiah, kita harus menggunakan logika yang tepat, boleh menggunakan deduktif atau induktif, tetapi yang pasti harus mengambil kesimpulan dengan cara dan metode yang benar, menghindari subjektivitas sehingga tidak masuk ke dalam sesat pikir. Dan yang kedua, tulisan yang kita tuangkan harus sesuai dengan etika, sesuai dengan hati nurani. Mohon hindarkan praktek-praktek yang tidak terpuji seperti plagiarisme misalnya. Oke, nah demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.